Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Li Qian seketika tidak bisa bernafas saat dicekik oleh Heng Yu. Bro, aku tahu kau punya teknik penghilang ingatan, lakukanlah jika kau tidak ingin aku melakukan hal gila. Dan satu hal lagi, jika kau bisa mengubah tampilanmu itu, mungkin akulah yang dari dulu mengejarmu. Karena jauh di dalam lubuk hatiku, aku menyukai sekaligus membencimu lantaran tampilanmu yang terlalu terbuka dilihat banyak laki-laki. Heng Yu langsung pergi menuju lorong kapal meninggalkan Li Qian. Tubuh Li Qian kini bergetar hebat saat mendengar ucapan terakhir Heng Yu. Jadi ia juga menyukaiku, ucap Li Qian kini memegangi pipinya yang merah merona. Li Qian sama sekali tidak marah akan apa yang telah Heng Yu lakukan tadi. Karena ia terlalu mencintai Heng Yu, Li Qian sudah menyerahkan hidupnya terhadap apapun yang akan dilakukan Heng Yu kepada dirinya, termasuk jika ia mati sekalipun. Tubuh es murni, menyebarlah, gumam Li Qian langsung menggunakan teknik tubuh esnya, karena saking murni dan dinginnya teknik milik Li Qian ini. Banyak butiran es masuk ke dalam tubuh, lalu menyebar ke seluruh kepala semua orang yang terkena teknik ini. Efek dari terkena teknik ini bisa memanipulasi ingatan, bahkan bisa membuat orang gila karena terkena teknik tubuh es murni. Wos, saat terdengar hembusan angin, Li Qian langsung menarik kembali tekniknya, bersamaan juga Li Qian langsung terjatuh. Bro, aku tak menduga wanita keras kepala seperti dirimu mau menurut juga, ucap Heng Yu terdengar dingin. Dek, detak jantung Li Qian langsung terdengar keras, bahkan Heng Yu dapat dengan jelas mendengarnya. Bro, Heng Yu yang sadar langsung melepaskan Li Qian hingga terjatuh. Suami, kau tega sekali, ucap Li Qian kini mulai melayang karena ada energi yang menyelimuti tubuhnya. Kembalilah, jangan dekati aku untuk sementara, jika kau mendengar ucapanku kali ini. Maka saat kembali nanti, aku akan menuruti satu permintaanmu, ucap Heng Yu langsung mengembalikan Li Qian ke kapal surgawi, tempat ia berada sebelumnya. Dek, wajah serta detak jantung Li Qian kembali terdengar keras. Apakah ini pertanda dan pengakuan? Pikiran Li Qian langsung menjadi panas saat mendengar ucapan terakhir Heng Yu. Sementara Heng Yu hanya acuh. Pandangannya kini mengarah ke Xin Chen dan Ji San yang bingung. Tep, kalian, selesaikanlah dengan cepat, karena ini waktunya, ucap Heng Yu langsung berjalan masuk setelah memberitahu Xin Chen dan Ji San, yang masih bingung dengan apa yang terjadi dengan mereka. Dan setelah disadarkan oleh ucapan Heng Yu, keduanya langsung memasang wajah menyeramkan. Kalian semua, bersiap untuk menyerang faksi yang terlemah lebih dulu untuk mengurangi jumlah musuh saat kita tiba di dimensi tanpa nama, teriak Ji San dengan suara menggema. Setelah teriakan Ji San selesai, di sanalah perang dimulai. Bahkan faksi dari Chen Long, Sui Han, Mu Li Qin juga ikut menyerang. Namun ketiganya terlihat berusaha untuk menjauhi atau menghindari bentrok, dengan beberapa kapal surgawi yang diyakini diisi oleh para jenius monster. Untuk kekuatan jenius sejati yang terkuat atau dalam 20 peringkat besar, berada di tingkat Dewa Surgawi Bintang 2 akhir. Seperti Ji San, Xin Chen, yang berada pada urutan ke-7 dan 8 jenius sejati. Untuk Sui Han dan Mu Qin Li, mereka berada pada urutan kedua dan 3 jenius sejati. Mereka pun berada pada tingkat Dewa Surgawi Bintang 2 akhir. Namun mereka jauh lebih kuat dari Ji San dan Xin Chen karena teknik mereka jauh lebih kuat. Sementara Chen Long, ia berada pada urutan pertama jenius sejati. Namun sebelum berangkat, ia telah resmi masuk jajaran jenius monster walau yang terlemah pada urutan ke-20. Chen Long juga baru-baru ini menerobos ke tingkat Dewa Surgawi Bintang 2 puncak. Untuk kekuatan terlemah jenius monster adalah Chen Long sendiri,
yaitu Dewa Surgawi Bintang 2 Puncak dan yang terkuat pada tingkat Dewa Surgawi Bintang 3 akhir. Lalu jenius monster sejati tentu saja berada di atas Dewa Surgawi Bintang 4 awal. Jarak kekuatan jenius monster dan jenius monster sejati sangatlah jauh. Dret, sialan, jika begini aku yakin dimensi alam sihir ini akan hancur setengahnya. Teriak Tulong dan Duandu bersamaan. Terlihat mereka berdua bersama Bai An dan para saudara mereka sedang membuat perisai untuk menutupi energi yang terus-menerus ingin menghancurkan yang ada di sekelilingnya. Energi tersebut berasal dari sosok yang tak lain Guseng. Guseng saat ini sedang melayang di langit dan menyerap 5 inti dimensi. Dari 5 inti dimensi, kini tersisa 2 lagi. Namun Guseng yang fokus tentu tidak menyadari jika penyerapannya dan membuang kotoran dari sisa energi yang ia serap menyebabkan bencana untuk keluarga barunya. Kalian semua bawa yang lain menuju dimensi inti, aku akan menahannya bersama Duer, Tulong, Haner, Yer dan Sier. Ucap Bai An kini memasang wajah serius. Semua anggota keluarga Bai An yang masih lemah hanya bisa menggertakkan gigi mereka karena ingin berjuang bersama. Cepatlah. Jika kita semua mati di sini, maka tidak ada yang meneruskan perjuangan kami nanti. Teriak Duandu ikut memasang wajah serius. Sial, aku tidak mau, semuanya jangan dengarkan mereka, ayo kita juga ikut berjuang dan mati bersama, teriak Chen Tian dan Long Yuan serempak. Keduanya pun maju lalu mengalirkan energi mereka ke tubuh Bai An yang menjadi tumpuan perisai. Yang lain pun ikut maju lalu mengalirkan energi mereka ke Tulong, Duandu, Bai Han, Bai Chuye dan Bai Xie karena mereka juga tumpuan dari perisai. Bai An seketika mengeluarkan senyum hangat saat semua keluarganya kini tidak ada yang mau dianggap lemah. Mereka terlihat berusaha untuk terlihat kuat dan ikut berjuang. Lalu pandangan Bai An mengarah ke dalam perisai. Guseng, jangan sia-siakan pengorbanan keluargamu. Kau juga harus bertahan dan berjuang menyerap inti dimensi yang diberikan oleh kedua pengacau itu, gumam Bai An sambil melirik Tulong dan Duandu. Di dalam perisai, wajah Guseng terlihat berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya seakan mau meledak setiap detiknya. Namun Guseng terus-menerus berusaha sekuat tenaganya. Karena tekad Guseng ingin melindungi keluarga barunya, ada energi tipis yang berada di dalam tubuh Guseng, yang terus-menerus menyembuhkan setiap luka yang Guseng terima. Prak, inti dimensi keempat seketika hancur, bersamaan dengan kotoran energi kembali meledak dari tubuh Guseng. Dret, duar, hoek, Bai An dan keluarganya yang menjadi tumpuan perisai, langsung memuntahkan banyak darah. Berbagai teriakan terdengar dari keluarga Bai An yang ikut membantu mengalirkan energi. Kakak, tuan muda, saudara Tulong, Sier, ayah, jangan kendurkan diri kalian, tetap fokus alirkan energi kalian, jika kalian lengah lagi. Maka itulah akhir hidup kita, ucap Bai An dengan suara menggema. Semua keluarga Bai An langsung kembali fokus membantu mengalirkan energi mereka masing-masing. Sementara untuk penduduk asli dimensi alam sihir yang tidak bisa menggunakan energi, terlihat ikut bertugas membantu menutup retakan-retakan yang tidak bisa ditutup semua oleh Bai An dan keluarganya. Waktu berlalu begitu cepat, Guseng yang masih fokus menyerap inti dimensi terakhir, kembali memperlihatkan tubuh seakan mau hancur. Dret, bom, bam, ledakan kembali terdengar jauh lebih besar dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, terdengar juga suara ledakan dari dalam tubuh Guseng tanda ia telah menerobos. Secara perlahan, Guseng membuka matanya. Pandangan pertama yang ia lihat adalah tubuhnya yang kini jauh lebih segar dan prima dari sebelumnya. Ini, Dewa Surgawi Bintang 3 menengah dan sedikit dorongan lagi akan mencapai Dewa Surgawi Bintang 3 akhir. Ucap Guseng dengan nada gembira. Akhirnya aku jauh lebih kuat dari masa lalu, ucap Guseng kembali sambil melirik ke arah sekelilingnya. Saat Guseng melihat semua yang telah hancur, tubuhnya sedikit bergetar ketakutan. Wus,
Guseng langsung muncul di depan Bai An yang saat ini sedang berlutut. Ah, apa ini hasil dari terobosan? Cukup Guseng, kau tidak perlu bersalah. Ini atas kemauan kami sendiri, lebih baik kau bantu mereka semua yang pingsan, untuk kami yang masih tersadar, masih mampu memulihkan diri sendiri. Potong Bai An mengangkat tangannya. Tanpa membantah, Guseng langsung menghilang, tak lama ia muncul di atas langit. Saat ini umurku terbilang masih di bawah 10.000 tahun. Di dimensi alam dewa, aku sudah bisa dijuluki jenius monster. Dan seorang jenius monster sudah bisa mengendalikan dimensi kecil seperti ini seutuhnya termasuk semua energinya. Ucap Guseng langsung menggerakkan tangannya. Tak lama pusaran energi seketika berkumpul tepat di setiap masing-masing keluarga Bai An. Pusaran tersebut berputar-putar lalu masuk ke dalam tubuh anggota keluarga Bai An. Bai An pun ikut merasakan energi yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia tentu terkejut jika Guseng mampu memanipulasi seluruh energi murni yang sudah bercampur dengan banyak energi lainnya. Dan energi murni yang masuk ke dalam tubuh Bai An langsung membuatnya pulih total, disertai seluruh energinya kembali seperti semula. Bukan hanya itu saja, Bai An merasakan jika dirinya ada tanda-tanda akan menerobos, akibat besarnya pusaran energi yang memasuki tubuhnya. Bam! Ledakan terdengar kecil, namun aura dari tubuh Bai An langsung menyebar ke segala arah. Bukan hanya Bai An saja yang pulih total serta menerobos ke tingkat selanjutnya. Seluruh keluarga Bai An juga mendapat manfaat dari pusaran energi hingga menerobos. Ini... Hahaha, akhirnya aku telah mencapai Dewa Surgawi Bintang 2 awal. Teriak Tulong tertawa bahagia. Bukan hanya Tulong yang tertawa bahkan berteriak bahagia. Seluruh keluarga Bai An pun ikut berteriak bahagia. Bai An yang melihat itu hanya bisa tersenyum melihat kebahagiaan keluarganya. Pandangan Bai An langsung mengarah ke Guseng. Melihat Guseng tidak ikut tersenyum bahagia, melainkan memasang wajah serius. Bai An pun langsung menghilang dari tempatnya. Sementara Guseng yang merasakan musuh sudah dekat, kini menatap ke arah kejauhan dengan tatapan serius. Wus, apa mereka sudah dekat? Mendengar suara familiar, Guseng melirik Bai An yang sudah berdiri di sampingnya. Hanya tinggal 2 bulan lagi, mereka akan sampai, itulah perhitunganku Tuan Muda. Jawab Guseng sedikit khawatir. Tep-tep. Kenapa kau terlihat khawatir saudaraku? Tenang saja, kita tak akan kalah karena ada 3 orang yang sangat pintar dalam strategi di keluarga kita. Aku yakin kau tahu salah satunya. Ucap Tulong terdengar santai tanpa rasa takut. Malah ia terlihat tidak sabar musuh datang lebih cepat. Tentu aku tahu, dia adalah putra Tuan Muda, yaitu Bai Cuye. Strateginya cukup bagus menurutku, ucap Guseng. Lalu 2 lainnya aku belum mengetahuinya. Memang siapa orangnya? Tanya Guseng melirik Tulong dan Duan Du penasaran. Orangnya ada di sampingmu, walau ia terlihat licik dan cukup nakal. Jika ia sudah serius, maka kau akan sadar betapa mengerikannya strateginya. Ucap Tulong langsung membanggakan Duan Du. Duan Du hanya cemberut, karena ia sudah jarang mengeluarkan ide dalam melakukan pertarungan kelompok. Biasanya kakaknya lah yang mengatur strategi. Aku baru tahu jika Tuan Muda Du bisa melakukan strategi. Lalu yang terakhir siapa? Guseng terlihat sedikit terkejut sambil kembali bertanya. Tulong terdiam, pandangannya mengarah ke Bai An. Guseng kembali terkejut. Jangan salah sangka, aku bukanlah ahli dalam strategi, walau aku bisa melakukan beberapa langkah, itu hanya langkah kecil saja. Ucap Bai An memberitahu Guseng. Dan biar aku beritahu kau, Duan Du jarang mengeluarkan ide karena ia selalu sibuk saling ejek dengan pamannya. Tapi saat ini ia tahu waktunya bermain dan serius. Jika ia sudah mengeluarkan ide dengan memasang wajah serius, ia pasti melihat jumlah musuh lebih dulu, dan dalam sekali pandang, ia akan tahu berapa persen kemenangan kita serta langkah apa saja yang akan kita ambil untuk menuju kemenangan tersebut. Sambung Bai An. Sementara ahli strategi yang lainnya adalah putriku sendiri Xier.
Namun kali ini putriku mungkin hanya akan mengatur strategi bagi kelompok kecil yang akan kemana mengungsi agar terkena dampaknya. Hanya Duer dan Yer saja yang akan andil dalam strategi perangnya. Mendengar ucapan Bai An, Gu Seng melirik ke arah Yer yang saat ini sedang bermain dengan kakaknya Bai Han, Giselle, Duan Ling, Duan Li dan Duan Sa. Jadi apakah kau dapat merasakan yang paling kuat dan paling lemah di antara mereka? Serta berapa banyak jumlah mereka paman? Tanya Duan Du kini mendekati Gu Seng sambil memasang sebuah kacamata yang hanya memiliki sebelah kaca bagian kanan saja. Benda itu Duan Du pungut saat ia berada di bumi bersama kakak dan yang lainnya dulu. Jika jaraknya mereka sedikit lebih dekat atau berjarak akan sampai 2 atau 1 minggu lagi, maka aku dapat merasakannya Tuan Muda Du. Jawab Gu Seng dengan jujur. Duan Du terdiam sambil memikirkan sesuatu. Tak lama ia mengangkat kepalanya. Jika begitu, artinya saat kau mencoba merasakan kekuatan serta jumlah mereka, kehadiranmu pasti akan diketahui oleh mereka juga bukan? Benar, jawab Gu Seng mengangguk. Yer, Haner apakah benda yang paman titip dulu masih ada kalian simpan? Tanya Duan Du langsung melirik kedua keponakannya. Itu hanya tinggal beberapa saja paman, Haner telah menggunakannya dan barang itu secara tidak sengaja dirusak oleh mereka. Ucap Bai Han menggaruk kepalanya canggung. Tidak apa, cukup berikan paman satu saja. Ucap Duan Du mengulurkan tangannya. Wus, Bai Han pun langsung mengeluarkan teropong yang Duan Du dapat di bumi. Paman Gu, aku bertanya sekali lagi. Jika kau dari kejauhan sekarang ini, atau dalam jarak 2 bulan ini sebelum mereka datang, apakah mereka masih dapat merasakanmu jika sedang mencoba mengintai jumlah serta kekuatan mereka? Tanya Duan Du mencoba memastikan. Mata Gu Seng sedikit menyipit karena ia sedikit bingung dengan pertanyaan-pertanyaan Duan Du. Tapi ia langsung menjawab, aku rasa tidak, tapi aku rasa juga bisa. Jika ada jenius monster yang kuat seperti di atasku ikut ke sini, maka ia pasti samar-samar aku sedang mencoba untuk mengintainya. Tapi jika hanya jenius monster yang setara atau di bawahku, maka ia tidak dapat mengetahuinya. Jawab Gu Seng. Wajah Duan Du langsung menyunggingkan senyum tipis. Jika seperti itu kau alirkan manamu sebanyak yang kau bisa ke benda ini. Ingat batas benda ini hanya 5 detik setelah kau mengalirkan manamu. Lakukan sebaik mungkin untuk mengidentifikasi yang paling penting saja. Ucap Bai An langsung melempar teropong ke arah Gu Seng disertai seringai kecil. Entah apa yang direncanakan oleh Duan Du karena menyuruh Gu Seng menggunakan mana. Bukannya energi yang jauh lebih efisien. Gu Seng terdiam, saat ini ia mencermati benda yang asing bagi dirinya. Terlihat Gu Seng membolak-balik teropong tersebut. Bagaimana cara menggunakannya? Tanya Gu Seng dengan nada polos. Tulong, Bai Han, Bai Cuye, Xier dan Duan Du langsung menepuk kening mereka serempak. Di ujung yang lebih besar ada sebuah kaca, taruhlah sebelah matamu di ujung yang bersebelahan dengan ujung kaca lalu alirkan mana ke arah orang-orang yang menuju ke sini. Ucap Bai An langsung menjelaskan. Gu Seng pun langsung mengikuti arahan dari Bai An, dengan perlahan menaruh matanya ke ujung yang lebih kecil. Dengan hati-hati Gu Seng mengalirkan mananya dalam jumlah besar. Blus! Tak lama mata kanan Gu Seng yang telah menempel di teropong langsung melihat puluhan kapal surgawi yang sangat besar. Gu Seng terpana karena seolah ia melihat dari jarak 100 meter dalam wujud raksasa. Apa-apaan benda ini? Ucap Gu Seng melepas teropong tersebut. Saat bersamaan teropong langsung menjadi debu. Ini maafkan aku Tuan Muda, aku tidak sempat mengidentifikasi mereka, ini salahku aku tidak melakukan tugas dengan benar, ucap Gu Seng seketika merasa bersalah. Aku yakin Duer sudah mengetahui hal ini akan terjadi, jadi ia sudah lebih dulu mengambil teropong yang tersisa dari Haner. Kau jangan merasa bersalah. Itu hal yang wajar bagi kami semua. Ucap Bai An melambaikan tangannya untuk membangunkan Gu Seng yang saat ini membungkuk. Hehehe, paman Gu gunakan ini lebih hati-hati lagi.
aku ingatkan sekali lagi bahwa waktumu hanya 5 detik. Ucap Duandu langsung melempar teropong. Gu Seng mengangguk dengan ketegasan tanda tidak ingin mengecewakan semua orang. Kini Gu Seng langsung menggunakan teropong dengan hati-hati sambil mengalirkan mananya dalam jumlah jauh lebih besar agar ia bisa melihat lebih dekat lagi. Blus! Gu Seng yang sudah menggunakan teropong selama 5 detik, kini melihat teropong menghilang sendiri dari genggaman tangannya. Kini Gu Seng terlihat termenung, hal tersebut membuat Duandu menduga jika 5 detik tidak akan berhasil. Bagaimana? Aku yakin tidak secara menyeluruh bukan? Jadi gunakan ini sekali lagi sampai memastikannya. Ucap Duandu ingin melempar teropong lagi. Namun Gu Seng menggelengkan kepalanya. 5 detik itu lebih dari cukup untuk mengidentifikasi kekuatan serta jumlah mereka. Namun, kata-kata Gu Seng terhenti saat Bai An memotongnya. Jika sudah selesai, kita bicarakan apa saja yang kau ketahui di tempat lain. Mereka mungkin tidak akan bisa kehabisan energi dalam waktu ratusan tahun saat melayang seperti ini. Tapi terlihat tidak etis jika seperti ini terus. Ucap Bai An. Semua keluarga Bai An yang ikut melayang berkumpul di sekeliling Bai An ikut mengangguk setuju. Mereka pun langsung pindah menuju aula yang telah hancur. Saat tiba, banyak dari mereka langsung membangun ulang kediaman sederhana namun sangat luas. Tidak sampai 10 detik, bangunan sederhana langsung jadi. Mereka semua pun berkumpul di aula. Bai An bersama para saudara, istri dan ibunya berkumpul di satu meja panjang. Ceritakanlah apa yang kau lihat, tanya Bai An dan Duandu bersamaan. Gu Seng mengangguk. Saat aku melihat siapa saja sosok jenius monster yang ikut, aku menduga ada 6 yang ikut, 3 dari mereka ada di bawahku dan 2 dari mereka setara denganku. Ucap Gu Seng terdiam sesaat. 5 dari mereka mungkin aku cukup mengenalnya, karena ribuan tahun lalu nama mereka selalu menggema di setiap tempat yang ada di benua dimensi alam dewa. Jika 2 dari mereka melawanku, aku yakin tidak akan bisa menang. Tapi salah satu dari 6 orang ini belum aku ketahui, bahkan aku merasa ia mengetahui aku sedang memata-matainya. Namun ia diam saja. Terlebih aku merasa ia jauh lebih kuat dariku. Sambung Gu Seng melirik ke arah Duandu, Tulong, Bai Han, Bai Cuye. Hanya 1 bukan, itu tak apa. Aku yakin ke-6 orang ini tidak akur karena pasti mereka saling memperebutkan. Karena dari awal mereka ke sini, tujuan mereka satu, yaitu pedang milik kakak. Jadi 1 dari mereka mungkin tidak akan bercerita tentang kau memata-matai mereka. Ucap Duandu mengangguk santai. Jangan takut, kami semua ada di sini. Kita hanya perlu memasang jebakan saja dan mengatur kelompok elit yang sulit diruntuhkan sebagai garda depan. Bai Cuye yang paling jarang bicara kini mulai ikut bersuara. Jika kau ragu, maka serahkan orang yang lebih kuat itu kepadaku. Aku sangat ingin mencoba kekuatannya, sambung Tulong menepuk dadanya sambil menyeringai. Kalian diam dulu, sampai saat ini aku merasa Paman Gu bingung dan ragu-ragu. Ucap Sier langsung melotot ke arah paman dan kakaknya. Setelah itu Sier kembali melirik Paman Gu. Apa yang membuat paman bingung dan ragu? Tanya Sier dengan wajah penasaran. Itu, sosok tersebut menyembunyikan aura serta tingkat kekuatannya, sehingga aku hanya menebak ia lebih kuat dariku. Tapi yang membuatku bingung adalah jubah yang kalian kenakan sama persis dengan orang itu. Ucap Gu Seng. Apa? Duandu, Tulong, Bai Han, Lang Zai, Long Yuan, Chen Tian, Jiulong bersama beberapa anggota keluarga lainnya, langsung bangkit dari tempat duduk mereka di meja yang berbeda-beda. Sementara Bai An, Bai Cuye, Sier tentu terkejut. Tapi mereka tetap duduk. Sementara di ruang kosong, Heng Yu terlihat melayang. Orang itu hanya ingin memastikan jumlah serta kekuatan kami yang datang. Cukup menarik jika ada orang yang setara dengan Li Qian. Bahkan sedikit lebih kuat, gumam Heng Yu. Bukan hanya itu saja, orang ini mungkin berasal dari di mana tempat asalku juga. Sambung Heng Yu tersenyum tipis di balik tudungnya.
Heng Yu tentu tidak akan menyerang jika memang benar orang-orang ini berasal dari dimensi tanpa nama, tapi ia juga tidak diperbolehkan membantu mereka oleh masternya. Membantu secara terang-terangan. Tapi satu hal yang membuat Heng Yu kesini, ia ditugaskan mencari seseorang yang sangat berharga bagi masternya. Bahkan jika orang yang ia cari telah mati, Heng Yu harus membawa kuburan tempat orang yang ia cari ini. Termasuk menelusuri siapa orang-orang terdekat atau keluarganya yang masih hidup untuk dibawa. Dimensi alam dewa sihir. Apa kau sudah melihat dengan jelas bagaimana bentuk jubahnya? Perlu kau tahu, jubah yang kami kenakan ini cukup unik, hanya anggota keluarga kami yang menggunakannya, dan tidak mungkin orang lain menggunakannya. Apalagi jika orang yang kau maksud berasal dari dimensi alam dewa. Tanya Tulong dengan nada penasaran dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Gu Seng tentang orang yang mengenakan jubah yang sama dengan mereka. Benar, walau banyak jubah yang sama. Tapi jubah ini dibuat sendiri oleh Tuan Muda dengan campuran beberapa item dari berbagai tempat yang kami datangi dulu. Jubah ini pun mampu menutupi wajah seseorang jika mengenakannya, hanya orang yang jauh lebih kuat dapat melihat wajah kami. Ucap Duandu membenarkan Tulong. Seperti ini, apa kau dapat melihat wajahku? Sambung Duandu menunjukkan buktinya. Gu Seng pun sedikit terkejut karena tidak bisa melihat wajah serta tingkat kultivasi Duandu saat Duandu memasang tudung jubah yang ia kenakan. Kau pasti heran bukan? Inilah uniknya jubah ini, saat kami kuat, jubah ini pun ikut bertambah kuat seolah ia mempunyai nyawa. Dengan tingkat kultivasiku saat ini yaitu Dewa Surgawi Bintang 1 menengah, aku merasa orang yang dapat melihat tingkat kultivasi serta wajahku yang asli, hanya orang setingkat Dewa Surgawi Bintang 4 awal atau bahkan Bintang 4 puncak. Makanya aku cukup heran dengan ucapanmu tadi. Ucap Duandu menjelaskan kegunaan jubah ini. Bukan hanya itu saja, saat memakai jubah ini, seseorang bisa mengubah tingkat kultivasi mereka sesuka hati, dan mengubah seberapa besar energi yang tersimpan di dantian mereka. Ini, aku baru tahu ada jubah seperti ini. Ini seperti sebuah artefak surgawi tingkat puncak. Artefak surgawi tingkat puncak sangat dicari-cari oleh orang-orang dari dimensi alam dewa. Ucap Gu Seng terkejut luar biasa. Benar, bisa dikatakan seperti itu, namun kelemahan dari jubah ini adalah ia tidak mempunyai pertahanan. Jubah ini gampang sekali rusak atau hangus. Hanya itu saja kelemahannya menurutku. Bayan yang sedari tadi diam akhirnya angkat suara. Dan jika yang kau ucapkan tadi memang benar maka, boleh kau mengirimkan ingatanmu tadi? Tanya Bayan dengan nada sopan. Tentu, tanpa ragu Gu Seng langsung menembakkan energi dari jentikan jarinya. Wus, sinar energi langsung melesat ke dalam kening Bayan. Bayan pun langsung mencerna ingatan apa yang Gu Seng lihat. Bayan yang memejamkan matanya langsung mengerutkan keningnya. Semua keluarga Bayan yang fokus ikut heran dengan apa yang Bayan lakukan. Apakah memang benar itu jubah yang kakak buat? Jika benar, maka siapa yang telah memberikan jubah tersebut? Gumam Duandu dalam hati sambil tetap fokus melihat kakaknya. Tak lama Bayan langsung membuka matanya. Memang benar itu jubah buatanku. Namun jubah ini jubah lama atau jubah saat aku dan kalian masih berada di tempatku besar. Dunia fana, ucap Bayan terdengar membeku. Bukan Bayan saja, semua orang yang mengetahui jubah hitam pekat saat masih di dunia fana ikut membeku. Beberapa saat semua orang kini saling pandang dalam diam. Tidak usah dipikirkan. Aku yakin bahwa Lita pasti akan mendapat jawabannya nanti saat ia kesini. Lebih baik fokus menyusun langkah apa saja yang kau atur. Untuk semua anggota keluargamu, ucap Bayan langsung menyadarkan mereka semua. Duandu dan Bai Cuyewe yang ditatap langsung saling melirik. Sebelum mereka mulai membuka mulut, Bayan langsung menembakkan 2 sinar ke kening Duandu dan Bai Cuye. Setelah mengetahui jumlah musuh, dari yang terkuat dan terlemah, kini Duandu serta Bai Cuye berpikir keras. Karena mereka tak menduga jika yang terlemah adalah Dewa Surgawi Bintang 1 awal.
Dari kapal yang aku lihat di ingatan Paman Gu, ada 32 kapal saja yang saat ini menuju kemari. Setiap kapal hanya 6 saja yang memiliki kekuatan luar biasa. Ucap Bai Cuye sambil melirik Duandu. Benar, jadi jalan yang kita ambil adalah hindari lebih dulu ke-6 kapal yang memiliki kekuatan luar biasa itu, terutama orang berjubah hitam itu. Sambung Duandu. Lalu cara untuk melawan mereka adalah membuat sambutan terlebih dahulu. Setelah menyambut mereka dengan jebakan maka nanti setiap kelompok yang akan dibagi akan melawan musuh. Ucap Duandu dengan wajah rumit. Ini jauh lebih sulit dari yang aku perkirakan. Tapi, dengan 5 orang dewa penguasa immortal suci bintang 5 puncak, aku rasa bisa melawan maupun membunuh setiap musuh yang memiliki kekuatan dewa surgawi bintang 1. Aku rasa itu bisa, sambung Duandu sambil menatap semua anggota keluarganya. Tapi untuk memastikan, mari kita coba salah satu dari kalian yang telah mencapai dewa surgawi bintang 1 awal, ingin mencoba melawan 5 anggota keluarga kita yang telah mencapai dewa penguasa immortal suci bintang 5 puncak. Mendengar usulan Duandu, Lang Zai, Pixiu, Long Yuan, Chen Tian, Ling Feng, Mei Yin, Ling Sui, Gou Han, Gou Long, Ares, Cynthia, Ariel, Anaril dan masih banyak lagi para bawahan Tulong ikut langsung maju. Aku tak mengira jika cukup banyak dari kita yang ingin mencoba kekuatan penuh kita. Kekeh Chen Tian, biar aku saja yang maju, menurutku. Dari kita semua yang maju ini, aku cukup lemah juga. Ucap Lo Ei, Lo Zeng, Mo Liang, Mo Liang Yun, Mo Liang Liu, Mo Densan serta Mo Hung langsung maju sambil berkata dengan nada tegas. Aku tak menduga jika mereka semua sesemangat ini, ucap Gu Seng tersenyum kecil. Daripada kalian semua aku, maka itu tak akan selesai. Jika dilihat, kalian semua sangat ingin mencoba kekuatan kalian. Jadi nanti pada waktunya, bahkan membunuh pun diharuskan. Sementara ini hanya uji coba. Ku harap kalian mengerti. Ucap Duandu terdengar serius. Lalu tatapan Duandu mengarah ke Mo Densan dan Lo Ei. Keduanya mungkin cukup, bagaimana Paman Gu, kakak? Tanya Duandu melirik Bai An dan Gu Seng. Melihat kakak dan pamannya mengangguk, Duandu pun memerintahkan 10 anggota keluarganya yang tanpa paksaan untuk maju. Apakah sudah selesai? Tanya Mu Xiaer terdengar tidak sabar ingin melihat pertarungan anggota keluarganya. Bai An yang baru saja kembali memasang formasi pelindung di setiap sisi ujung sebuah arena, yang dibuat oleh Gu Seng, Duandu dan Bai Chu langsung mengangguk. Sudah, kini tinggal menyuruh mereka ke kedua arena saja. Tapi sebelum itu, Duer akan memberikan beberapa kata-kata penyemangat lebih dulu. Jawab Bai An melangkah ke arah kursi penonton. Mu Xiaer mengangguk sambil mengikuti. Tep-tep, di langit, kini Duandu dan Gu Seng telah melayang di atas langit. Pandangan keduanya mengarah ke ribuan anggota keluarga. Mereka yang berkumpul di sini hanya yang memiliki tingkat kekuatan rata-rata dewa penguasa immortal suci bintang 5 puncak. Untuk anggota keluarga yang lain atau di bawah dewa penguasa immortal suci bintang 5 sedang berlatih, ada juga yang berusaha untuk meningkatkan kekuatannya. Baiklah tanpa basa-basi lagi, biar tidak ada kesengajaan atau berpura-pura dalam pertarungan nanti karena merasa tidak enak atau apalah itu. Bagi siapa yang benar-benar bertarung serius dan benar-benar bisa bekerja sama, maka akan langsung mendapatkan pedang kayu hitam ini, ucap Bai An tersenyum tipis. Kalian pasti tahu kayu hitam ini bukan, termasuk kegunaannya. Siapapun yang menang nanti akan mendapatkan ini dan yang kalah pun bisa mendapatkannya, jika mereka benar serius dalam bertarung. Wah! Seketika semua anggota keluarga Bai An langsung berteriak keras. Tentu saja semuanya tahu kayu hitam tersebut. Kayu hitam ini bernama kayu mahoni. Keunikan kayu mahoni adalah bisa disatukan dengan bahan apa saja untuk membuat seperti pedang, jubah dan lainnya. Bahkan jubah hitam yang mereka kenakan salah satu bahan campurannya adalah kayu mahoni, dan yang lebih pentingnya adalah kayu ini selalu beradaptasi dengan pemiliknya. Misal jubah yang dikenakan, semakin kuat seseorang,
maka jubah tersebut ikut menjadi semakin tumbuh kuat dalam menyembunyikan tingkat kekuatan dan menyamarkan wajah maupun aura. Dan jika itu senjata, maka senjata tersebut akan ikut tumbuh sampai tingkat tertentu. Tapi jika itu langsung kayu mahoni asli dibuat pedang kayu, maka pertumbuhannya belum diketahui sampai ke tingkat batas mana. Walau begitu, semua anggota keluarga Bai An yakin kayu mahoni ini adalah salah satu sumber daya berharga, setingkat senjata surgawi jika dijadikan pedang. Duan Du yang melihat senyum semua orang kini tersenyum tipis. Kalian semua boleh ikut juga, tapi yang pertama bertarung tentu Mo Densan, Lo Ei dan 10 anggota keluarga kita yang aku tunjuk tadi. Ucap Duan Du. Wos, wos. Tanpa mengatakan apapun lagi, seketika Lo Ei dan Mo Densan muncul dengan cepat di arena. Wajah mereka terlihat bersemangat, tidak mau kalah. Ke-10 anggota keluarga mereka langsung melesat. Wus wus. Hehehe, kali ini jangan salahkan kami jika mengalahkanmu Komandan Lo, ucap salah satu pemuda dari ras Ancient. Lo Ei langsung menyeringai, pandangannya mengarah ke sosok pemuda yang tak lain adalah bawahannya sendiri, saat ia menjadi komandan memimpin perang melawan para vampir. Tuan Muda Du, apakah masih lama? Ayo langsung dimulai saja, aku sudah tidak sabar untuk mengajari mereka semua kedisiplinan, ucap Lo Ei terdengar tidak sabar. Ho, menarik, yang satu lidahnya cukup licin, yang satu lidahnya cukup pedas. Gumam Duan Du. Saat kalian masuk ke arena, maka pertarungan sudah dimulai, jadi aku heran mengapa. Duar. Belum selesai Duan Du melanjutkan ucapannya, ledakan keras terdengar dari kedua arena. Lo Ei kini mengeluarkan sebuah tombak yang pernah digunakan oleh penguasanya, yang sampai saat ini hilang kemana. Ini tombak yang pernah digunakan penguasa kita Tuan Lokai. Dengan ini aku akan mengajari kalian kedisiplinan, ucap Lo Ei langsung maju tanpa menahan diri. Dret, percikan petir muncul saat Lo Ei menghunuskan tombaknya. Sementara kelima dari berbagai ras langsung membentuk formasi pertahanan dan menyerang. 3 terlihat berada di depan, 2 berada di belakang. Kedua yang berada di belakang salah satunya melayang. Siap, Komandan Lo datang, teriak pemuda ras iblis. Dret, pukulan pertama, ucap Lo Ei langsung mengayunkan tombaknya. Wus, bom. Lo Ei langsung mengerutkan keningnya, saat merasa telah menyerang sebuah tembok yang sangat tebal. Serang, teriak pemuda ras iblis. Mendengar itu, buru-buru Lo Ei menarik tombaknya. Namun sebelum itu terjadi, sebuah bilah belati energi muncul di tangan kanan Lo Ei. Celep, brak. Lo Ei langsung mencengkram erat bilah tersebut menggunakan tangan kiri lalu menghancurkannya. Kena ke komandan, ucap pemuda ras iblis muncul dari debu yang kini mulai menghilang. Pemuda tersebut langsung mengayunkan tombaknya. Ayunan kedua, tombak darah. Teriak pemuda ras iblis darah kuno. Dret, percikan darah langsung muncul dan mengarah ke Lo Ei. Lo Ei tersenyum tipis. Seranganmu masih terlalu lemah. Ejek Lo Ei langsung mengalirkan sedikit lebih banyak energinya. Dengan santai Lo Ei mengayunkan lengan kirinya. Duar. Sebuah energi tak kasat mata bagi para kultivator tingkat dewa penguasa immortal suci menghancurkan serangan pemuda ras iblis. Tapi bagi Bai An maupun keluarganya yang telah mencapai dewa surgawi, mereka dapat melihat jelas bilah serangan Lo Ei bergerak tidak terlalu cepat atau lambat. Sebelum Lo Ei menurunkan tangan kirinya, sebuah serangan muncul dari atasnya. Mata Lo Ei sedikit menyipit saat melihat jika pemuda yang menyerangnya kini ada di atasnya. Saat pandangan Lo Ei mengarah ke samping, ia masih melihat pemuda tersebut, ia kembali melihat sekelilingnya. Sial, ilusi serangan, gumam Lo Ei langsung mengeluarkan energinya dalam jumlah besar. Duar, arena seketika berguncang hebat. Namun itu tidak dapat merusak lantai maupun dinding formasi. Kelima musuh Lo Ei mundur 2 langkah. Cepat sekali ia sadar saudara Ju, apa kita gunakan formasi gabungan serangan 3 sisi saja. Ucap salah satu dari kelimanya dengan nada santai. Itu tidak akan mempan, aku cukup mengenal Komandan Lo, ia sebenarnya orang yang barbar,
namun saat ini ia masih terlihat santai, jadi ia belum serius dan sebelum ia serius, kita harus menyerangnya dalam satu gerakan atau kita akan bertaruh saat ini. Jika serangan kita gagal, mungkin kita akan kalah namun sebaliknya. Jika berhasil, maka kita menang. Ucap pemuda ras Ancient atau dipanggil Saudara Ju. Jadi begitu, apa kita akan menggunakan serangan yang telah diajarkan oleh Yang Mulia Tulong? Bisik salah satu dari mereka berpikir. Benar, mungkin energi kita langsung habis. Tapi tidak ada salahnya untuk mencoba, toh ini juga latihan. Aku yakin nanti Tuan Muda Bai dan yang lainnya akan memberikan kita masukan jika ada yang salah. Ucap Ju dengan nada tenang. Mereka berlima pun langsung berdiri sejajar menatap Loei yang terlihat bosan menunggu. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Jika sudah maka aku akhiri saja. Ucap Loei langsung berubah ke wujud aslinya. Dret. Wujud Loei mirip dengan monster iblis saat ini, namun bedanya Loei masih memiliki kewarasan. Tubuh Loei yang memiliki panjang 5 meter, kini berdiri dengan dua kaki menatap ke arah 5 anggota keluarganya, dengan tatapan mengejek. Tangan Loei langsung terangkat, saat tangan kanan Loei terangkat, terlihat di tangan Loei menyatu dengan pinggangnya namun kulitnya layaknya karet. Sret, Loei langsung terbang saat mengepakkan sayapnya. Goar, dari mulut Loei keluar gelombang suara yang langsung membuat guncangan di arena. Bukan hanya itu saja, bersamaan dengan itu, keluar percikan energi dari mulut Loei, hingga terlihat layaknya petir. Blus, bola energi yang mirip petir langsung melesat ke panggung arena, tempat kelima anggota keluarga berdiri. Sementara kelima yang menjadi lawan Loei kini berusaha menahan tekanan yang diberikan oleh Loei. Sial, apa kita akan kalah begitu saja? Umpat salah satu dari kelimanya. Aku tak ingin kalah tanpa perlawanan, setidaknya Tuan Muda bisa melihat kita berjuang sekuat tenaga walau kalah, sambung temannya. Jangan banyak bicara, kita buat formasi ledakan. Teriak Ju kini melihat bola energi mirip petir hampir mendekati mereka. Kelimanya pun langsung membuat gerakan 3 sisi, di mana sisi kanan dan sisi kiri ada 2 orang berdiri. Sementara sisi tengah terlihat Ju berdiri seorang diri. Aktifkan, teriak Ju langsung membuat gerakan penyatu, kedua tangan Ju langsung menyentuh tangan rekannya. Wus, seketika sebuah cahaya langsung menyelimuti tubuh kelimanya, tak lama cahaya tersebut langsung membuat ledakan, yang membuat keluarga Baian yang menonton di kursi penonton, langsung menutup telinga mereka. Duar, bom, guncangan hebat langsung membuat arena kedua mengalami keretakan. Namun tak lama formasi yang mengalami keretakan mulai pulih sendirinya. Terlihat juga saat formasi ledakan meledak, sebuah sinar melesat dalam bentuk pedang ke arah Loei, yang langsung membuat Loei pingsan akibat serangan kejutan tersebut. Duan Du yang bertugas sebagai juri langsung menghilang. Wus, Duan Du muncul di depan Loei yang saat ini bertelanjang dada, lengan kiri Loei juga putus akibat serangan formasi ledakan. Kekuatan fisik Paman Lo cukup kuat juga, gumam Duan Du langsung menyelimuti tubuh Loei menggunakan energinya. Duan Du langsung membawa Loei mengarah ke petugas pengobatan darurat. Paman Lo tidak apa-apa, ia hanya kehabisan energi serta tubuhnya sedikit terluka, butuh beberapa menit ia pasti akan sadar. Ucap Duan Du. Petugas yang mengambil sebagai ahli pengobatan, tak lain Ling Mei dan para wanita langsung mengangguk. Serahkan pada kami, ucap Mei Yin dengan nada tegas. Duan Du pun langsung mendatangi kelima anggota keluarganya, yang pastinya mengalami luka juga. Wus, tep-tep, saat Duan Du muncul, ia melihat 4 pingsan dan 1 masih sadar. Kerja bagus, kalian semua tidak memiliki luka serius seperti Paman Lo, kalian berlima akan mendapatkan hadiahnya nanti setelah energi dan luka-luka kecil kalian sembuh. Ucap Duan Du langsung menyelimuti tubuh kelimanya dengan energinya lalu membawanya ke petugas pengobatan. Di panggung penonton, Gu Seng yang menonton pertarungan Loei dan kelima anggota keluarganya, kini tidak bisa untuk tidak kagum. Luar biasa,
Aku tak menduga jika formasi ledakan tersebut hanya nama samaran semata, mungkin lebih tepatnya formasi itu dinamakan formasi pedang penghancur, ucap Gu Seng dengan nada senang dan kagum. Enak saja, formasi ini aku yang membuatnya. Aku sengaja menamakannya formasi ledakan, karena saat digunakan oleh 5 orang saat menggabungkan kekuatan, maka itu akan meledak. Saat meledak maka akan membuat pusat energi serangan yang langsung mengarah ke musuh. Itu sangat luar biasa karena hanya aku yang bisa membuatnya. Sanggah Tulong dan langsung membanggakan dirinya sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melihat kelakuan Tulong, Gu Seng hanya menggelengkan kepalanya. Iya, kau memang luar biasa Tuan Muda Tu, tapi yang paling membuatku kagum adalah, aku merasa kekuatan Lo Ei hampir mendekati Dewa Surgawi Bintang 1 menengah jika ia berada di dimensi alam dewa. Dan Lo Ei mampu dikalahkan oleh kelima orang yang hanya berada di tingkat dewa penguasa immortal suci, itu sungguh-sungguh tak dapat percaya. Jika ini menyebar di dimensi alam dewa, mungkin mereka semua akan diperebutkan oleh klan-klan kecil maupun sekte yang baru membuat sektenya. Ucap Gu Seng melirik ke arah Bai An. Walaupun aku tak tahu kekuatan pasti orang-orang yang berada di dimensi alam dewa, tapi menurutku kekuatan Lo Ei sudah mampu mengimbangi mereka yang memiliki kekuatan Dewa Surgawi Bintang 1 menengah. Dan untuk Kakak Tian, Haner, YR, dan yang lainnya mungkin setara dengan Dewa Surgawi Bintang 1 akhir, walau saat ini kekuatan mereka baru Dewa Surgawi Bintang 1 awal. Ucap Bai An mencoba untuk menebak. Bagaimana menurutmu Duer? Tanya Bai An mengarah ke Duan Du yang baru muncul. Tep-tep. Aku tidak bisa memastikannya Kak, seperti yang kau katakan tadi. Dan mungkin juga ada orang yang berasal dari dimensi alam dewa, yang memiliki kekuatan rendah seperti kita mampu melawan 2 tingkat di atasnya. Dan jika mereka ditemukan itu pasti akan sulit. Ucap Duan Du menganalisa. Gu Seng pun langsung mengangguk membenarkan. Walau kekuatan keluarga Bai An bisa menandingi 1 atau 2 tingkat di atasnya. Jika bertemu orang yang bisa melawan 1 atau 2 tingkat seperti mereka, maka tentu itu akan sulit. Lalu bagaimana cara kita membuat mereka lebih kuat lagi, sementara waktu kita saat ini sangat mepet? Tanya Tulong dengan bingung. Bai An, Gu Seng dan Duan Du langsung menatap Tulong dengan pandangan berbeda. Apa aku salah kata lagi ya? Ucap Tulong menggaruk kepalanya canggung. Kenapa bodohmu semakin jadi paman? Tentu saja dengan cara itu, tunjuk Duan Du mengarah ke arena. Dengan mereka berlatih tanding, maka kita bisa melihat kekurangan mereka, lalu membantu menutupi kekurangan mereka. Makanya aku meminta mereka berlatih tanding dengan iming-iming hadiah. Dengus Duan Du. Wajah Tulong langsung cemberut. Aku tahu aku bodoh. Tapi jangan menyebutku bodoh di depan banyak orang bocah nakal, teriak Tulong. Bagaimana tidak Tulong tidak marah, pasalnya ia merasa Duan Du sengaja bicara menggunakan sedikit energinya, agar suara Duan Du dapat didengar oleh semua anggota keluarganya. Mulai lagi sudah, gumam Bai An, dan semua anggota keluarga Bai An. Bahkan Mo Densan dan kelima orang yang kini masih bertarung, langsung mundur sambil menggelengkan kepala saat tahu, jika Duan Du dan Tulong mulai ribut. Mereka semua sudah cukup umum dengan sifat keduanya dan merasa mereka adalah rival abadi sejati. Saat Tulong ingin memukul kepala Duan Du dan Duan Du ingin memukul balik, sebuah suara terdengar lantang. Apa kalian ingin merusak pertarungan yang susah payah kalian dan anggota keluarga kita buat? Tatapan Sier terlihat ganas saat ini mengarah ke kedua pamannya. Tulong dan Duan Du langsung mengalihkan pandangan mereka. Dia yang salah Sier, karena mengejek pamanmu ini, ucap Tulong langsung membela diri. Kau yang salah paman, karena mengandalkan kekuatan untuk ingin menghajarku. Mentang-mentang kau kuat, ingin berbuat seenaknya saja Dengus Duan Du tak mau kalah jika disalahkan. Apa kau bilang? Coba katakan sekali lagi, teriak Tulong kembali tak terima. Tulong dan Duan Du langsung maju dan ingin saling pukul. Bruk-bruk, Sier langsung muncul memukul kedua kaki pamannya,
ia tentu tidak berani memukul punggung atau kepala pamannya. Tak lama para wanita langsung mengepung Tulong dan Duandu. Rupanya kalian butuh pengobatan darutan, ucap Ling Mei menyeringai kejam. Tubuh Duandu dan Tulong langsung menegang. Ampu, sebelum Tulong dan Duandu menyelesaikan ucapannya, semua wanita langsung mengeroyok kedua pembuat onar hingga babak belur, lalu membawanya ke ruang pengobatan. Pertarungan yang terpaksa dihentikan karena kejadian Tulong dan Duandu, kini dilanjutkan kembali dengan hasil seri antara Mo Densan dan kelima anggota keluarga Bai An. Bukan hanya mereka saja, semua anggota keluarga Bai An yang lain ikut menjajal kemampuan mereka, bahkan Bai Han dan Bai Chuye pun ikut bertarung. Waktu yang berjalan dengan sangat cepat, kini telah sebulan terlewati. Semua anggota keluarga Bai An yang telah menjajal kekuatan penuh mereka, kini terlihat bekerja keras memasang banyak jebakan di setiap sudut dimensi inti dan dimensi alam sihir. Bagaimana Kak? Apa kita akan menunggu mereka di luar semesta ini? Tanya Duandu yang saat ini melayang sejajar dengan kakaknya dan beberapa anggota keluarganya. Sepertinya kita harus menyambut mereka Tuan Muda. Mereka pasti meremehkan kekuatan kita dan tak menduga jika di dimensi terpencil ini akan ada seseorang yang telah mencapai Dewa Surgawi. Ucap Tulong langsung meregangkan ototnya. Jangan terlalu gegabah Pamantu, aku tahu kau kuat, tapi sebisa mungkin hindari bentrok secara langsung lebih dulu, karena kita belum tahu kekuatan mereka yang sebenarnya walau Paman Du telah menganalisa bersama Paman Gu, ucap Bai Chuye memberi peringatan. Dengan jebakan yang kita pasang, dan semua anggota keluarga kita yang belum mencapai dewa penguasa immortal suci bintang 5 puncak telah diarahkan bersembunyi, aku rasa tak apa kita langsung bentrok setelah beberapa jebakan kita mendapat umpan. Sambung Bai Han ikut mengeluarkan pendapat. Lebih baik kita serang saja kapal mereka, walau aku tidak cerdas. Tapi tubuhku cukup kuat untuk membunuh satu persatu yang setara dengan kekuatanku, sambung Golong. Bukan hanya mereka saja, kini semua anggota keluarga Bai An ikut mengeluarkan pendapat masing-masing, sambil melihat ke arah ruang kehampaan. Daripada kalian berdebat, lebih baik lakukan apa yang ingin kalian lakukan. Aku tak akan membatasi keinginan kalian, namun satu yang aku minta, jangan bertindak di luar batas kemampuan kalian. Jika tidak bisa maka lebih baik mundur atau meminta bantuan saudara kalian. Jika bantuan juga tidak bisa maka lakukanlah rencana terakhir yang telah aku katakan kepada kalian. Ucap Bai An langsung memotong perdebatan semua anggota keluarganya. Mendengar itu, mereka semua menyeringai dengan wajah penuh semangat dan siap mati di medan pertarungan yang sesungguhnya. Bai An yang menyadari hal itu hanya bisa menghela nafas karena sadar akan banyak korban yang jatuh di pihaknya nanti. Ia ingin sekali melawan seorang diri, tapi ia tidak ingin naif maupun mengecewakan semua anggota keluarganya yang telah percaya terhadapnya. Asura darah, apa kau sudah siap untuk membantai mereka semua? Gumam Bai An melirik pedang Asura yang kini berada di genggaman tangannya. Pedang Asura langsung berdengung mengeluarkan bunyi cukup keras, seolah ia siap menyerap semua darah musuhnya hingga tak tersisa. Kalian semua, pergilah kemanapun di mana kalian ingin bertarung, berkelompok maupun tidak aku tidak membatasi, namun untuk dewa penguasa immortal suci, minimal kalian berjumlah 5 orang, tidak boleh kurang. Ucap Bai An langsung melesat ke ruang kehampaan atau alam semesta yang membatasi dimensi. Mereka semua langsung berpencar ke tempat yang telah ditandai oleh Duandu, sebagai titik jebakan. Wus-wus, Bai An, Duandu, Tulong kini muncul untuk menunggu musuh tiba. Mereka bertiga saling memandang dengan wajah bervariasi. Kak, aku yakin jika kita kembali nanti, kita mungkin akan dimakan hidup-hidup oleh mereka, ucap Duandu tanpa rasa penyesalan. Itu tak apa, apa yang dilakukan oleh Tuan Muda sangat benar, aku pun mendukungnya. Balas Tulong, terlebih inilah yang aku tunggu-tunggu tanpa adanya beban yang aku khawatirkan. Sambung Tulong tahu jika dirinya pasti akan mati di medan pertempuran ini. Aku juga sudah tidak sabar ingin mencoba teknik baru yang aku kembangkan.
Sambung Duan Du menyeringai tipis. Ini demi kebaikan kita dan mereka. Terlebih jangan ragu untuk mengeluarkan seluruh kemampuan kita, aku juga sudah tidak sabar ingin mengayunkan pedangku. Ucap Bai An. Di salah sudut yang cukup jauh dari posisi Bai An, Bai Han dan Bai Chuye telah berdiri. Kakak Han, jika aku mati, buatlah kuburanku di tempat ayah dilahirlah. Ucap Bai Chuye dengan nada serius. Kau tidak akan mati YR. Kakakmu ini akan selalu melindungimu, jadi percayalah. Ucap Bai Han dengan nada percaya diri. Di sisi yang berbeda, terlihat Ling Feng, Long Yuan dan Gou Han berdiri, terlihat mereka sudah siap akan segala sesuatu yang akan menimpa mereka. Bukan hanya mereka saja, Lang Zai, Pixiu, Jiu Long, Gou Long, Mo Liang Yun, Mo Liang Liu, Mo Densan, Lo Zeng, Lo Ei, dan yang lainnya juga telah siap dengan seutas senyum dan penuh kebanggaan jika bisa mati di medan pertempuran yang layak menurut mereka. Anehnya, dari mereka semua, tidak ada sosok wanita yang ikut termasuk Xier, Ling Mei, Mei Yin, Ling Sui, Mu Xiaer, Chu Jia, Jia Liling, Nisian dan semua wanita yang memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa ikut bertarung. Duar-duar, jauh di dunia yang tertutupi kabut, terdengar ledakan terus-menerus sepanjang waktu. Sialan kau bocah nakal, aku tidak akan mengampunimu saat kau kembali nanti, teriak Bai Xia-xie, Ling Mei, Mu Xiaer, Jia Liling dan semua wanita yang saat ini dikurung oleh Duan Du bersama Bai An. Terlihat semua wanita memasang wajah ganas, sedih, marah, dendam serta frustasi saat ini. Duan Li yang selalu nakal kini mencengkram erat tangannya. Ayah, aku pasti akan melampuimu dan membalas pengorbananmu, gumam Duan Li sadar jika ayahnya pasti tidak akan kembali. Duan Ling yang ada di sisi kakaknya Duan Li terlihat menangis sejadi-jadinya, karena ayah mereka pergi bertarung bersama semua anggota keluarga laki-laki. Kalian semua, ini sudah tidak ada gunanya, sebulan lagi pertarungan akan terjadi dan kita jangan bersedih. Inilah saatnya kita juga meningkatkan kekuatan kita semua dan mengubah tatanan dunia ini menjadi dunia kultivator. Kita akan membuat semua orang yang ada di sini menjadi kuat yang melampaui batas dewa penguasa immortal suci. Agar saat dimana kita bisa keluar dari sini, disitulah kehancuran dimensi alam dewa itu tiba. Teriak Bai Xia-xie kini mengusap air matanya serta wajahnya yang bengkak. Benar, aku setuju dengan Xier. Kita jangan bersedih, melainkan harus berusaha untuk lebih kuat dan menghimpun kekuatan. Sambung Ling Mei langsung mengubah wajahnya yang sedih menjadi serius. Semua wanita dan anggota keluarga Bai An yang terkurung langsung mengusap air mata mereka. Wajah mereka kini dipenuhi tekad untuk menjadi lebih kuat lagi. Tak lama setelah itu, Mu Xiaer, Chu Jia, Jia Liling dan Bai Xia-xie yang tahu dunia tempat mereka berada ini adalah bumi, kini langsung mengatur semua anggota keluarga mereka untuk berpencar membuat cabang klan maupun sekte masing-masing dan pusatnya adalah berada di sebuah pulau paling kecil tempat Bai An, Duan Du, Tulong, Bai Han, Bai Chuye dan yang lainnya berkumpul dahulu saat mereka ke sini. Disinilah perubahan bumi terjadi akibat pengaruh dari semua keluarga Bai An. Bumi yang dulunya hanya memiliki alat berupa senjata untuk berperang akan berubah. Ruang kehampaan, tepatnya di dalam kapal surgawi. Saat ini semua orang yang ada di puluhan kapal menatap ke arah dimensi tanpa nama. Dimensi telah terlihat, kalian semua bersiaplah, teriak Xin Chen dan Ji San dengan lantang kepada junior serta anggota faksi mereka. Bukan hanya mereka saja, di setiap kapal surgawi, semua pemimpin kapal juga berteriak lantang, untuk menyuruh mereka bersiap dan memberikan semangat. Chen Long yang kapalnya berada di urutan kedua langsung melirik juniornya. Percepat lajunya, jangan tertinggal dari kapal milik Mu Qinli. Ucap Chen Long memberi perintah. Junior Chen Long langsung menghilang untuk melaksanakan perintah. Sementara Chen Long menatap ke arah kapal yang ditempati Heng Yu berada. Apa yang dia rencanakan? Mengapa ia berada di paling belakang?
Gumam Chen-long merasa curiga jika Heng Yu merencanakan sesuatu yang membahayakan dan merugikan faksinya. Bukan Chen-long yang berpikir seperti itu, semua murid jenius sejati dan murid jenius yang bersembunyi ikut berpikir, sama seperti Chen-long dan mewaspadai kelompok Xin Chen dan Ji San, akibat keberadaan Heng Yu. Hehehe, ternyata benar apa yang senior Heng Yu katakan. Mereka pasti akan mewaspadai kita karena berada di urutan belakang saat ini, kekeh Xin Chen. Benar, baru kali ini banyak jenius sejati mewaspadai keberadaan kita. Ini adalah berita besar jika ini menyebar nanti di dimensi alam dewa. Sambung Ji San merasa bangga akan keberadaan senior mereka. Aku juga yakin akan ada beberapa jenius monster juga ikut bersembunyi di antara mereka yang ikut waspada. Tapi apa rencana senior ya, kenapa ia tidak memberitahu kita? Ucap Xin Chen kini merenung. Ji San yang melihat rivalnya banyak berpikir langsung menggeleng. Daripada kau memikirkan rencana senior, lebih baik kita merencanakan cara mendapat pedang Asura serta membunuh mereka, karena tujuan utama kita ke sini adalah pedang itu, dan tujuan kedua adalah mengurangi para jenius sejati agar dapat memudahkan kita untuk mendapat posisi yang lebih tinggi saat turnamen antar sekte dimulai dalam 100 tahun lagi. Mendengar itu, Xin Chen pun langsung tersadar. Mereka berdua pun langsung mengatur cara agar mereka mudah membunuh para jenius sejati nantinya, serta dapat dengan mudah menemukan pemilik pedang Asura dan mendapatkannya. Satu hal yang semua jenius sejati tidak sadari, mereka semua tidak diberitahu jika pedang Asura memiliki nama lain selain Asura Darah. Pedang Asura adalah senjata tertinggi yang bernama senjata roh. Senjata roh hanya ada 100, namun pedang Asura tentunya tidak terkalahkan sehingga banyak yang memperebutkannya. Pedang Asura dinamakan senjata roh karena tentunya senjata tersebut mempunyai sosok roh di dalamnya, dan pengetahuan orang-orang tentang senjata roh adalah semua senjata roh tidak mudah diklaim, karena hanya roh yang mendiami senjata tersebutlah yang berhak menentukan tuan mereka. Walaupun ada yang bisa menggunakannya, belum tentu roh di dalam senjata tersebut mau tunduk, sehingga senjata tersebut tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya saat digunakan. Waktu terus berlalu, kini sudah 2 minggu kapal surgawi melesat dan tinggal 2 minggu lagi mereka akan sampai. Baian, Duandu, Tulong serta semua anggota keluarga Baian yang sudah menunggu tidak sabar ingin bertarung. Jauh di dalam pusat inti dimensi tanpa nama, Guseng yang berada di dalam tengah-tengah lahar sedang memejamkan matanya. Blus. Saat ia membuka matanya, Guseng langsung mengarahkan pandangan ke atas. 2 minggu lagi mereka akan sampai, dan saat ini aku butuh 1 tahun bahkan lebih untuk menyerap setengah dari puluhan inti dimensi yang telah diberikan oleh Tuan Muda Du. Gumam Guseng langsung mencengkram erat tangannya. Seandainya tidak ada orang yang bisa menyadari keberadaanku, Tuan Muda pasti akan menyuruhku ikut bertarung di sisinya, tapi karena keberadaannya, kini mereka harus bertarung sembari menahan mereka, agar aku bisa menembus tingkat Dewa Surgawi bintang 4 awal. Dengan wajah penuh tekad, kini Guseng kembali memejamkan matanya, sambil menghancurkan inti dimensi yang telah ia genggam. Krak-krak, 1 minggu lebih telah berlalu. Dek-dek-dek, jantung semua keluarga Baian yang telah menunggu musuh datang, kini berdetak lebih cepat seperti biasanya. Ayo, aku telah menunggu kalian sebulan penuh, perlihatkan kepadaku kekuatan orang-orang dari dimensi alam dewa. Teriak Tulong dengan suara menggema sampai ke puluhan kapal surgawi. Chen-long, Sue-han, Mu Qinli, Xin Chen, Ji San dan semua jenius kini mengerutkan kening mereka. Dia ada di tingkat Dewa Surgawi bintang 1 menengah, gumam semua jenius sejati. Bagaimana ada seorang dari dimensi tanpa nama yang bisa mencapai Dewa Surgawi? Terlebih ia seperti tidak sesederhana yang terlihat. Walau kekuatannya hanya Dewa Surgawi bintang 1 menengah dari auranya, aku merasa ia bisa mengalahkan Dewa Surgawi bintang 2 awal dengan mudah, gumam Li Qian yang sangat sensitif terhadap energi. Ini akan jauh lebih menarik dari dugaanku, aku merasakan bukan dia yang terkuat walau orang itu menyembunyikan auranya.
Dan ada lebih dari ratusan yang telah mencapai Dewa Surgawi kini menyebar menunggu kami tiba, gumam Li Qian tersenyum panas. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur En semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.